Hai semuanya, selamat datang di Lemari Buku Lestari. Masih ditemani dengan buku-buku yang pernah kubaca. Kali ini aku akan bercerita tentang satu buku yang kubaca sudah dari 8 tahun yang lalu, berjudul Perempuan di Titik Nol karya Nawal Elsa Adawi. Sebelum aku mulai bercerita tentang buku ini, aku mau mengajak teman-teman merenung sebentar tentang pertanyaan, kira-kira seberapa banyak keputusan hidup yang benar-benar kita ambil untuk diri kita sendiri? Atau seberapa sering kita menjalani kehidupan karena adanya tekanan, aturan, atau ekspektasi orang lain yang diberikan ke kita? Kedua pertanyaan tadi terus muncul di kepalaku setelah aku menyelesaikan buku ini. Yang kupahami setelah aku membaca buku ini, cerita dari buku Perempuan di Titik Nol ini tentang perempuan Mesir bernama Firdaus yang sejak masa kecilnya dia mengalami berbagai bentuk ketidakadilan dalam hidup. Kisahnya dimulai ketika Firdaus bertemu dengan psikiater saat Firdaus di penjara. Dari pertemuan tersebut, Firdaus mulai menceritakan detail perjalanan hidupnya yang kelam tapi juga sangat penuh dengan makna kehidupan. Dan dari situlah aku diajak Firdaus melihat langsung bagaimana seorang perempuan bertahan hidup di dunia yang berkali-kali merampas haknya, merampas kebebasannya, dan merampas martabatnya. Menurutku yang membuat cerita dalam buku ini kuat justru bukan dari kejadian-kejadian dramatis yang dialami Firdaus, melainkan dari bagaimana pengalaman Firdaus tersebut disampaikan sangat-sangat nyata dan relevan hingga saat ini. Misalnya tentang kekerasan, tentang kemiskinan, tentang relasi kuasa, dan tentang bagaimana seseorang bisa terus dimanfaatkan oleh orang-orang di sekitarnya. Tapi buku ini tidak hanya bercerita tentang satu perempuan, melainkan tentang juga bagaimana sistem membuat ketidakadilan seolah menjadi hal yang biasa. Dan yang paling bikin aku speechless adalah cara Firdaus melihat kebebasan. Karena dalam hidupnya, kebebasan ternyata memiliki makna yang berbeda dari yang selama ini aku bayangkan. Jujur, selama baca buku ini, aku tuh masih ingat banget banyak sekali part yang bikin aku diem cuma untuk narik nafas karena mencoba untuk meresapi kejadian-kejadian yang dialami oleh Firdaus. Selama ini mungkin aku menganggap kebebasan itu sebagai sesuatu yang sederhana. Misal, aku bebas untuk memilih aku ingin bekerja sebagai apa, aku bebas memilih untuk melakukan proses yang bagaimana untuk mencapai masa depanku. Tapi setelah baca buku ini, aku sadar kalau ternyata gak semua orang itu lahir dengan kesempatan untuk memilih. Sometimes people just want to survive and they have no choice. Dan bahkan sekalipun ada pilihan yang tersedia, pilihannya tuh dua-duanya menyakitkan. Dan apakah itu juga bisa dikatakan sebagai pilihan? I don't know, sulit. Anyway, buku ini juga mengajak aku melihat langsung dari sudut pandang yang sulit mendapat ruang untuk didengar. Dan menurutku kedua hal tersebut menjadi kekuatan terbesar buku ini. Kuulang, yang pertama, gak semua orang lahir dengan kesempatan untuk bisa memilih. Dan yang kedua, gak semua orang bisa punya ruang untuk didengar. Di dalam buku ini, menurutku rasanya Firdaus gak minta kita untuk setuju atas segala hal yang terjadi di kehidupan dia. Tapi Firdaus cuma mau kita mendengarkan setiap detail ceritanya. Ya, it's just like aku lagi mendengarkan orang yang sedang bercerita karena sudah terlalu lama diabaikan. So sad. Of course, ini adalah pengalaman pertamaku membaca buku Nawal Elsa Adawi dan langsung aku melihat bagaimana cara Nawal Elsa Adawi menulis buku ini tuh sangat-sangat lugas, gak banyak basa-basi, gak banyak metafora, benar-benar sederhana dan tajam, straight to the point. Setiap peristiwa yang diceritakan itu benar-benar menghantam emosiku. Dan menurutku buku ini menjadi sangat amat terasa personal. Ya karena itu tadi aku seperti mendengar langsung bagaimana Firdaus bercerita tentang hidupnya. Mungkin aja hal tersebut yang membuat emosi dalam buku ini sangat kuat dan terasa begitu dekat. Tapi jujur, karena sebagian besar penulisan dalam buku ini disampaikan dengan bentuk pengakuan
dan refleksi Firdaus. Jadi ya adalah beberapa ritme cerita yang menurutku terasa sangat monoton. So kalau teman-teman yang suka baca novel dengan banyak action, dengan konflik yang bergerak cepat atau plot twist besar, buku ini bisa jadi terasa sangat lambat. Selain itu, beberapa adegan di dalam buku ini juga bikin aku merasa nggak nyaman karena cukup menguras energi, cukup menghadirkan emosi negatif kayak aku jadi marah, sedih, kecewa. Ya, sebaiknya sih kalau teman-teman mau baca juga bisa mempersiapkan diri ya. Aku rasa buku Perempuan di Titik Nol ini memang ditulis bukan untuk membuat pembacanya nyaman. Sebaliknya, buku ini justru mengajak para pembacanya untuk melihat kenyataan yang seringkali sengaja diabaikan. Misal, tentang ketimpangan, tentang kekuasaan, dan tentang bagaimana seseorang harus membayar harga untuk sebuah kebebasan. Meskipun kisahnya Firdaus ditulis puluhan tahun yang lalu, tapi aku rasa ceritanya Firdaus tuh masih sangat relevan di kondisi-kondisi saat ini, terlebih lagi di Indonesia, karena ya aku pribadi masih sering melihat bagaimana kekurangan dan ketimpangan atau ketidakadilan gitu ya yang menimpa hak-hak perempuan di Indonesia saat ini. Nah, kalau teman-teman sudah pernah membaca buku ini, I want to know which part or idea that left the biggest impression on you after you finished reading this book. Share your thoughts in the comment section below. And well, that's it for Book Yapping today. Thank you for watching, and don't forget to like, share, comment, and subscribe. See you on the next Lemari Buku Lestari.